Mereka kini melihat masa depan kampanye Anies ini suram. Makanya, mendukung Anies, menyumbang dana kampanye Anies, berinvestasi pada pencapresan Anies untuk sekarang ini, hal itu tampaknya adalah sebuah ide yang buruk. Ini investasi politik yang kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Sekarang ini menurut survei-survei, Anies konsisten ada di posisi paling buncit dalam kontestasi Capres 2024. Dia semakin tertinggal dari Prabowo dan Ganjar. Dan bahkan, di beberapa survei mencatat pencapaian suara Anies sudah berada di bawah 20%. Ini benar-benar kabar buruk bagi kubu Anies dan lampu kuning sudah menyala kepada para investor politik. Pesannya, jangan bantu Anies karena peluang gagalnya sudah semakin nyata. Jangan buang-buang uang dengan membantu kampanye Anies yang sudah hampir pasti kalah. Jadi misalnya begini, dari 3 partai, Demokrat, PKS, Nasdem, ketiganya satu saja mengundurkan diri dari proses nominasi Anies, sudah pasti pencapresan Anies akan gagal. Nah pertanyaannya, pada kondisi seperti apa 3 partai atau salah satunya itu gagal untuk mencapreskan Anies? Pak Surya Paloh sendiri pernah mengatakan ke teman-teman Nasdem bocorannya gitu bahwa saya dibunuh pun gitu kan, dimasukkan penjara pun tetap dukung Anies. Bahasanya begitu. Baru mantap. Tetapi persoalannya sekarang kan masalah kabinet pun nego-nego juga. Oh itu. Iya, mau diresapel itu yang keluar ruangan presiden gemeteran. Iya. Jadi ini persoalannya. Keluar Jadi ini menjadi persoalan. Ya. Lampu kuning menyala, ini kabar buruk bagi kubu Anies Baswedan. Pegiat media sosial Rini Budoyo mengungkapkan kabar buruk bagi kubu bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan karena lampu kuning sudah menyala. Rini mengatakan untuk sekarang para investor politik sebaiknya memikirkan kembali jika mendanai pencapresan Anies Baswedan karena peluang menangnya sangat kecil. Mendukung Anies menyumbang dana kampanye Anies berinvestasi pada pencapresan Anies untuk sekarang ini. Hal itu tampaknya adalah sebuah ide yang buruk. Ini investasi politik yang kemungkinan gagalnya sangat tinggi, ujar Rini. Hal ini terlihat melalui sejumlah survei di mana Anies selalu berada di posisi buncit, tertinggal jauh dari bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sekarang ini menurut survei-survei Anies konsisten ada di posisi paling buncit dalam kontestasi Capres 2024. Dia semakin tertinggal dari Prabowo dan Ganjar, ujarnya. Sejumlah survei juga mencatat bahwa elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bawah 20%. Menurut Rini, ini adalah lampu kuning untuk investor politik dan kabar buruk bagi kubu Anies. Dan bahkan di beberapa survei mencatat pencapaian suara Anies sudah berada di bawah 20%. Ini benar-benar kabar buruk bagi kubu Anies dan lampu kuning sudah menyala kepada para investor politik, ungkapnya. Dari hal tersebut, Rini pun menyampaikan pesan yang terlihat, yaitu agar para investor politik tidak membantu kampanye pencapresan Anies karena peluang menangnya sangat kecil. Pesannya, jangan bantu Anies karena peluang gagalnya sudah semakin nyata. Jangan buang-buang uang dengan membantu kampanye Anies yang sudah hampir pasti kalah. Tandasnya dikutip dari Winyuswarti dari akun YouTube 245 TV pada Rabu.